Ya, pendengar Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi ya. Nah, masih bersama kami pendengar dan tepat pukul 9 waktu Indonesia Tengah kembali kami hadirkan dialog Hai Balik Kengken. Dan pagi ini kita akan membahas pembebasan pajak daerah, optimalkan pajak 2023. Nanti kita akan berbincang bersama Kepala UPTD PPRD, Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Buleleng, Samsat Buleleng, bersama Bapak Gusti Nyoman Adiwijaya dan juga bersama Kepala Perwakilan Singaraja PT Jasara Harja, Ibu Luh Made Ernayanti. Dan Anda juga bisa bergabung bersama kami pendengar di line telepon di 0362246644 atau bisa mengirimkan WhatsApp-nya di 0811399990 terkait pajak. Nah, kali ini memasuki akhir semester 2 ya di tahun 2023 ini, pemerintah Provinsi Bali melalui Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali ini menggelar program pembebasan pajak daerah tahun 2023. Ini berdasarkan Pergub nomor 24 tahun 2023. Kalau kita flashback ke belakang dari triwulan 1 2023 dengan layanan prima yang dilakukan, ini pendapatan dari PKB maupun BBNKB di Buleleng ini ternyata melampaui target yang ditetapkan. Nah, bagaimana di semester kedua ini nantinya? Kita akan langsung bahas hal ini pendengar bersama narasumber yang sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Singaraja, Bapak Gusti Nyoman Adiwijaya, Kepala UPTD PPRD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Buleleng, Samsat Buleleng. Selamat pagi Pak Gusti. Selamat pagi. Salam sehat pastinya, terima kasih sudah hadir di Pro 1. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Oke, hadir pula Ibu Luh Made Ernayani, Kepala Perwakilan Singaraja PT Jasara Harja. Selamat pagi Bu Made. Selamat pagi pemirsa RRI wilayah Buleleng ya. Oke, dan ini juga didengarkan di seluruh Indonesia juga ini, karena ada aplikasi RRI Playgo-nya juga. Dan wah, ini kembali ada pembebasan pajak daerah. Ini menjadi angin segar mungkin untuk masyarakat juga Pak ya. Sampai akhirnya ada lagi pembebasan pajak di triwulan atau di semester kedua ini. Ini masih banyak yang nunggak atau gimana Pak? Selamat pagi pemirsa RRI dimanapun berada. Sesuai dengan Pergub 24 ya tahun 2023 tentang penghapusan sanksi administrasi terhadap pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor serta pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor kedua dan selanjutnya. Kalau melihat dari tunggakan di tahun 2023 ini untuk di Samsat Buleleng tunggakannya kurang lebih 69.000 unit lebih tunggakan kendaraan roda 4 dan roda 2. 69.000 lebih. Itu dominasinya roda 2 lebih banyak atau roda 4 lebih banyak ini Pak? Roda 2 yang lebih banyak. Roda 2 itu kurang lebih 95%. 91%. Maaf, salah kami. 91% untuk roda 2, 9% roda 4. Baik. Dan akhirnya ada pembebasan pajak lagi, begitu sampai kapan Pak ini? Pergub niki berlaku, Pergub 24 tahun 2023 berlaku dari tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan 31 Agustus 2023. Kurang lebih 2 bulan ya. 2 bulan, kalau sebelumnya itu dikasih sampai akhir tahun, stop lagi, nambah lagi, terus-terusan begitu Pak ya. Nampaknya dikasih kemudahan-kemudahan terus, tapi masih ada tunggakan-tunggakan juga dari masyarakat begitu. Dan kalau untuk tahun ini Pak, di semester kedua ini pembebasan pajak apa saja mungkin Pak? Apa bedanya dengan yang sebelumnya begitu? Apakah sama saja atau seperti apa? Perbedaan yang dengan yang sebelumnya nih ada 3 kebijakan. Ada penghapusan sanksi administrasi PKB dan BBNKB. Ada juga pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor kedua dan ketiga. Tambahannya yang tahun lalu juga ada diskon pajak. Contohnya kalau tahun lalu masyarakat tidak melakukan pembayaran pajak selama 5 tahun, hanya bayar 3 tahun, diskon 2 tahun. Itu perbedaannya dengan tahun ini. Oke, itu tahun lalu sebenarnya dikasih seperti itu sudah kemudahannya begitu ya. 5 tahun nggak bayar, cukup bayar 2 tahun saja. Wah. Tapi untuk yang sekarang itu tidak berlaku. Tidak berlaku. Walaupun nunggaknya 5 tahun tetap dibayar 5 tahun. Kecuali dendanya saja. Dendanya yang bebas. Oke. Dendanya saja yang bebas, tapi mungkin pajaknya tetap. Pajaknya tetap. Dikali lipatkan begitu ya. Kali 5.
Nah, kalau untuk persyaratannya Pak, mungkin apa yang menjadi syarat khususnya begitu kalau untuk sekarang? Terus sekarang kalau pengesahan setiap tahun ya, tidak ganti plat STNK, syaratnya cukup STNK dan KTP asli. Nggih. KTP asli. Nggih. Nah, ini yang mungkin jadi dilema juga oleh masyarakat. Mungkin ada yang membeli di tangan kedua, yang KTP-nya entahlah orangnya itu di mana, begitu. Ini mungkin jadi yang masih menjadi polemik Pak ya. Itu yang membuat masyarakat juga yang belum membayar pajak mungkin iki. Untuk yang memang beli kendaraan second gitu ya, memang untuk kedepannya bisa nyamsat juga memang harus dibalik nama, atas nama sendiri. Harus dibalik nama atas Iya, nama sendiri, atas nama dan sendiri. itu pun sekarang sudah ada relaksasinya. Iya, mungkin sekarang bisa dimanfaatkan karena ada pembebasan biaya balik nama. Bapak Ibu yang beli kendaraan second, ya sekarang kesempatan untuk bisa dibalik nama. Untuk balik nama Pak, kalau tadi dikatakan persyaratannya mungkin masyarakat perlu ditekankan juga begitu agar mendapatkan relaksasinya, karena sekarang apanya saja ini yang gratis begitu, cabut berkasnya yang gratis atau pas masukkan berkasnya yang gratis atau yang mana nih? Yang gratis ini ke bea balik nama kendaraan bermotornya. Contoh ya, untuk kendaraan roda 4 ya, yang harga jualnya kurang lebih 100 juta gitu ya. Yeah. Yang gratis ini ke yang BBM-nya karena 1% kali 100 juta. Nah, itu yang bebas. Kalau pajaknya nanti BPKB, STNK plat tetap ininya. Karena memang kewajiban untuk bayar pajak, Pajak, begitu ya. Baik, banyak yang menjadi alasan begitu masyarakat mungkin yang masih menunggak pajak, sampai ada 69.000 masyarakat yang belum membayar pajaknya kendaraan, dan ini juga didominasi dengan roda 2 Pak ya. Entah itu kendaraannya yang sudah hilang atau mungkin yang lewat sehari, tapi katanya tadi masyarakat biarkanlah lewat sehari karena dendanya sama, bayarnya seperti setahun katanya. Benarkah seperti itu Pak? Ini perlu diluruskan dulu untuk masyarakat nih. Benar yang disampaikan masyarakat, lewat sehari memang dendanya sama dengan setahun. Maka dari itu kami mengharapkan ke masyarakat Sami kan ya, karena kami sudah masyarakat bisa melakukan pembayaran pajak Samsat itu 30 hari sebelum masa waktu jatuh temponya. Biar tidak nanti terlambat sehari ke denda sama dengan setahun. Dan kami juga di Samsat Buleleng ini ada inovasi ya. Inovasi itu namanya Sieling. 2 minggu 15 hari sebelum masa jatuh tempo pembayaran pajaknya, kami sudah informasikan ke masyarakat bahwa nanti jatuh temponya tanggal sekian, biar menghindari tidak sampai lewat. Kalau udah lewat ya sudah termasuk tunggakan jadinya. Nah, yang nunggak-nunggak ini sekarang udah dapat gratis dendanya. Kalau yang ditakutkan dendanya kemarin, kalau sekarang sudah digratiskan dendanya begitu gratis, ya. Jadi ya semoga masyarakat juga segera membayar pajak begitu. Apalagi yang Henny tahu sih sekarang ada drive-thru, sudah ada, lebih dipermudah, tidak perlu ngantri. Kemudian ada si Polengayah juga Pak, di desa-desa kan ada juga ya. Samsat keliling. Samsat keliling juga ada, kayaknya. Ada juga Samsat Kerti, Samsat ke rumah tempat tinggal yang kita cari yang pelosok-pelosok. Itu pakai sepeda motor, kita petakan datanya mungkin di desa A gitu yang agak terpencil, kita datangi masyarakat. Bisa dilakukan pembayaran pajaknya di tempat, di tempat masyarakat walaupun terpencil. Itu Samsat Kerti. Juga ada inovasi-inovasi yang lain, kita kerjasama dengan LPD bersamsat, dengan BUMDes juga, dengan koperasi juga kita kerjasama untuk lebih memudahkan masyarakat yang mungkin lokasinya tempat tinggalnya jauh dari kantor Samsat. Kami juga ada Samsat pembantu di Seririt. Yang dari barat bisa lewat Samsat pembantu Seririt.
Yang di timur kita ada Leng Tejekule. Masyarakat juga bisa melakukan samsat di sana. Yang di tengah ada di Kubu Tambahan, gerai Kubu Tambahan. Nah, kita niki ingin lebih dekat ke masyarakat, dan kita juga ada namanya door to door. Kita punya tunggakan 69.000, kita petakan di masing-masing kecamatan dan desa, dan setiap hari tim kami datang door to door dari satu desa ke desa yang lain. Baik. Untuk mengingatkan masyarakat bahwa bayar pajak itu untuk kembali akan ke masyarakat juga, berupa dana pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur. Ya. Mungkin. Baik, dan ini juga akan kembali ke masyarakat. Okay. Baik, Samsat juga bergandengan dengan PT Jasara Harja, karena apapun yang terjadi di jalan, kita menggunakan kendaraan bermotor, apapun bisa terjadi ya. Tidak terlepas juga ini dari peran Jasara Harja juga, Iki. Nah, Bu Made, tadi juga kita buka sesi opini publik begitu, dan masyarakat ada juga yang menanyakan terkait dengan Samsat. Kalau tadi apalagi tunggakannya sampai 69.000 begitu, 69.000. Kalau tidak membayar pajak, ini Jasara Harja bagaimana, Bu? Apakah tetap memberikan santunan nih atau seperti apa nih? Karena beberapa waktu lalu kan kalau ada yang kecelakaan, nampaknya Jasara Harja langsung begitu, Bu ya, memberikan santunannya untuk masyarakat. Baik Mbak Heni, menjawab pertanyaan dari masyarakat, apakah Jasara Harjanya tetap didapat oleh masyarakat, haknya tetap didapatkan oleh masyarakat apabila wajib pajak tidak melakukan pembayaran pajak. Jadi begini, sebenarnya kan kalau dari yang namanya asuransi, no premi kan no claim. Cuman di sini kita kan namanya asuransi sosial tapi wajib. Yang memang berdasarkan undang-undang. Namun apabila masyarakat yang belum melakukan perpanjangan pajak kendaraan bermotor, santunannya itu tetap dapat kami proses secara administrasi, tetap kita proses, namun kita arahkan masyarakat untuk tetap melakukan pelunasan atau pembayaran pajak di kantor Samsat terdekat. Seperti itu, Ibu. Baik, tetap ya begitu, Bu ya. Berarti masyarakat sebenarnya harusnya tetap bayar pajak ini, karena Ya, kita tidak betul. tahu di jalan ini terjadi apapun bisa terjadi sama kita begitu, Bu ya. Iya, namanya risiko kan itu di luar dari perencanaan lah. Jadi masyarakat itu sebenarnya dengan adanya SWDKLLJ dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor, jadi masyarakat itu sudah memitigasi risikonya. Jadi dapat mengalihkan risiko. Karena kan dengan membayar pajak kendaraan bermotor, otomatis masyarakat itu melakukan pembayaran yang namanya sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan, di mana peruntukannya itu adalah untuk menanggung kepada pihak ketiga apabila terjadi kecelakaan. Jadi yang terlibat kecelakaan. Berarti Itu. kalau kita membayar pajak itu udah termasuk asuransinya itu sebenarnya Termasuk iuran Jasara Harja di dalamnya yang namanya tertera di STNK itu sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan. Ini sebenarnya masyarakat tuh nggak sadar SWDKLLJ itu apa sih? Iya. Gitu. Kita lihat dananya ini apa, ya udah bayar-bayar saja mungkin begitu masyarakat, Bu ya. Ya, jadi SWDKLLJ itu adalah produk daripada Jasara Harja berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 64 tentang sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan. Itu tergantung dari besaran pajak kendaraan bermotornya atau memang sudah ditetapkan berapa persennya atau seperti apa, Bu, biasanya? Jadi untuk besaran jumlah pembayaran SWDKLLJ itu ditetapkan oleh Kementerian Keuangan. Jadi tarifnya itu sesuai dengan tipe kendaraan masing-masing. Misalnya sepeda motor sebesar 35.000, kemudian kendaraan sejenis Jeep, sedan itu. Jadi kendaraan pribadi itu sebesar 143.000 per tahunnya. Baik. Kalau masyarakat memiliki kendaraan lebih dari satu, itu diakumulasikan atau ada berlipat atau seperti apa mungkin hitung-hitungannya? Nah, jadi kalau pengenaan tarif untuk SWDKLLJ itu jadi masing-masing kendaraan saja. Jadi tidak ada yang sejenis progresif gitu ya. Nggak berlaku progresif. Di kami itu ya sesuai dengan besarannya, besaran kendaraan dan tipe kendaraannya. Oke. Berarti kalau masyarakat satu mengalami kecelakaan dengan satu kendaraannya saja, berarti yang di satu kendaraan itu saja yang mendapat tanggungan begitu ya? Ini kan sebenarnya SWDKLLJ itu adalah pengalihan tanggung jawab kepada pihak ketiga.
apabila terjadi kecelakaan. Jadi SWD KLLJ yang kita bayarkan itu adalah untuk menyantuni korban yang kita tabrak. Oh, Mungkin kasarnya di sini yang gampang itu subsidi silang. oke, ya. Jadi kalau misalnya kita menabrak pejalan kaki, korbannya kita jaminkan. Atau kecelakaan 2 kendaraan yang kita tabrak kita jamin. Dan nanti dari sumbangan wajib kendaraan yang lawannya itu, misalnya yang nabrak itu juga mengalami luka-luka, nah itu dijamin oleh SWD KLLJ yang dia bayarkan. Oke. Itu yang namanya subsidi silang. Oh, tahun ini Bu, seberapa ini yang sudah dikeluarkan Jasara Harja? Mungkin banyak terjadi kecelakaan kah Ya. atau gimana di Buleleng? Ya memang sejak pandemi COVID ya, sejak kita memasuki era endemi ini memang terjadi lonjakan yang sangat signifikan ya untuk santunan yang kita bayarkan di periode sampai dengan Juni 2023 di 3 wilayah. Kebetulan kami di sini kan ada 3 wilayah nih, jadi meliputi Buleleng, Karangasem dan Jembrana. Ya. Nah itu sebesar 9 miliar sekian ya untuk total santunan yang kita bayarkan. Jadi sebesar 9.335.877.82 rupiah. Itu untuk Itu untuk 3 wilayah. Namun khusus untuk wilayah Buleleng, jadi ketiga wilayah ini memang Buleleng number 1. Jadi memang lakanya tinggi sekali ya, karena jalurnya yang luas kan wilayah Buleleng ini, kemudian jalurnya juga ya medannya berat gitu. Ya. Terus jalannya juga yang jalan lempeng-lempeng gitu kan. Kemudian perilaku masyarakatnya juga yang memang jadi perlu diedukasi lagi. Di sini jadi wilayah Buleleng itu dari ketiga wilayah memiliki tingkat laka yang tinggi. Jadi untuk santunan yang kita bayarkan periode sampai dengan Juni ini sebesar 5.480.532.227 rupiah. itu Buleleng saja. Buleleng saja. Dari Januari hingga Juni, Juni 2023. Memang ini mengalami peningkatan yang sangat signifikan, pertumbuhannya dari tahun kemarin sampai dengan 40%. Baik. Mungkin Gitu, karena COVID kemarin banyak yang tidak keluar rumah dan sekarang banyak yang beraktivitas di luar rumah, itu salah satunya penyebab Ya, atau gimana itu, ini Bu? Itu salah satu penyebab. Tapi kan di tahun 2022 kemarin kan memang lonjakannya juga tinggi. Cuman sekarang ini semakin tinggi itu karena fatalitasnya juga meningkat, Mbak. Jadi korbannya kebanyakan yang meninggal dunia. Iya, meninggal dunia dari 5 miliar yang kita bayarkan 1.750.000.000 itu adalah meninggal dunia. Oke, baik. Iya. Banyak ya, ini baru pertengahan begitu Baru ya. pertengahan. Baru pertengahan, dan itu juga dari 3 wilayah hampir setengahnya itu Buleleng begitu. Buleleng. Wah, ini menjadi perhatian kita semua juga, Iya, Bu ya. Iya, betul. Terkait dengan santunan, dan dari data Jasara Harja aja seperti ini yang ibaratnya sudah tercatat. Mungkin banyak juga yang mungkin masyarakat tidak tercatat juga terkait dengan kecelakaannya. Ya, kalau misalnya kecelakaan yang bukan kecelakaan lalu lintas ya tidak tercatat di kami. Di kami ini hanya khusus kecelakaan lalu lintas jalan yang melibatkan kendaraan bermotor. Oke, dan itu yang Semua melaporkan begitu ya. Ya, sekarang sih kebanyakan masyarakat itu sudah mulai paham. Jadi luka ringan itu pun dilaporkan ke kami. Baik, dan itu juga menjadi atensi juga ini. Baik, kita kembali ke Samsat dulu begitu, karena tadi ini juga berhubungan dengan Samsat. Dan Pak, kalau untuk Samsat ini kan banyak juga Pak tunggakannya 69.000. Apa mungkin tahun ini targetnya berapa Pak yang akan ditargetkan diperoleh dengan hasil dengan ada pembebasan pajak ini? Kita harapkan kita targetnya ini kan 69.000 ini harus habis sampai tahun ini. Kita datangi untuk mengingatkan ke masyarakat. Sampai bulan ini ya, dari 69.000 itu kita sudah datangi masyarakat dengan door to door, dengan Samsat Kerti. Itu sudah berhasil kita data baru di 16.000 sekian. Baik. Itu memang masih menjadi PR kami ya, akan terus kami maksimalkan. Mudah-mudahan dengan kebijakan ini pemirsa masyarakat Bali umumnya dan khususnya Buleleng semakin
sadar dan memanfaatkan kebijakan niki, karena niki kebijakan berpihak ke masyarakat. Oke. Nah ini kan yang sudah bisa didapatkan begitu 16.000. Ini sebenarnya alasan mereka tidak bayar apa sih Pak biasanya Pak? Alasan klasiknya karena belum ada dana. Ada dana. Nah, yang kedua, kendaraannya begitu kita datangi sudah terjual. Nah, terjual itu, nah entah nanti ke alamat mana yang itu. Terus ada juga yang rusak berat gitu ya, tapi tidak dilaporkan. Masih tetap menjadi tunggakan. Sebenarnya kalau memang sudah rusak berat tidak bisa digunakan lagi, itu bisa dibuatkan laporan kepolisian, terus buatkan berita acara, kita buatkan berita acara, jadi bisa kita hapus dari regiden kendaraan, biar tidak terus muncul sebagai tunggakan. Oke. Berarti mungkin banyak juga ini yang di bawah begitu, yang ada yang sudah terjual, yang sudah rusak berat begitu, yang tidak dilaporkan oleh masyarakat. Nah, apa Pak caranya ini yang 9.000 lumayan juga kalau petugas Samsat semua mendatangi satu persatu ini Pak? Memang yang bisa kita lakukan ya seperti yang sampaikan tadi ya, petugas kami door to door dari rumah ke rumah, terus dengan Samsat Kerti, dan kita juga ada namanya gerebek pasar. Mungkin kita pas seminggu sekali kita lakukan, dari saat Buleleng ini kita gerebek semua pasar. Kita bagi tugas lah tim, yang pasar Banyuasri, pasar Anyar, dan di samping itu juga kita ada di tempat strategis tapi traffic light. Nah, kita sebar berusur di traffic light, kita sebar berusur di apa namanya di pasar. Nah, di samping dengan ini juga ada samsat keliling kita juga sambil mengedukasi masyarakat yang dari satu desa ke desa yang lain. Baik, agar mau melaporkan kalau misalnya ada sesuatu begitu ya Pak ya, kalau memang sudah dijual agar tercatat nih memang sudah dijual begitu. Baik, kita juga akan undang pendengar Ibu dan Bapak di line telepon di 0362246644 untuk pendengar Pro 1 RRI Singaraja, dan juga Anda bisa bergabung di WhatsApp kami di 0811399790. Anda mungkin ada yang ingin disampaikan, ditanyakan begitu terkait dengan pembebasan pajak daerah Optimalkan Pajak 2023. Mohon izin Bapak, Ibu, kita sapa pendengar dulu di line telepon pagi ini. Selamat pagi Pro 1. Swastiastu. Om Swastiastu, selamat pagi. Dengan Bapak siapa? Pak Purna. Pak Purna, silakan Pak Purna. Kan biasanya nyamsat ya. Ya. Ya, ini belangkonya kosong nih. Kapan datang nih? Di daerah? Ini mau gitu aja. Daerah mana Pak Purna? Daerah Kaliuntu. Oke, baik. Nah, ini belangkonya. Nah, ininya belangkonya kosong katanya. Oke. Gitu. Nggih. Pak Purna di Belangko Kaliuntung. ini SNK-nya. Baik. Bulan berapa datang gitu aja. Makasih. Makasih, terima kasih Pak Purna. Wah, Pak Purna ini sudah rajin nyamsat tapi belangkonya kosong. Gimana nih Pak? Ya nanti mungkin disampaikan, dijelaskan. Untuk pendengar yang lain Anda bisa bergabung juga bersama kami ya di 24644 pagi ini, atau bisa mengirimkan WhatsApp-nya. Di WhatsApp, selamat pagi untuk para narasumber, kadang lupa tanggal nyamsatnya karena katanya denda sehari seperti tadi yang disampaikan sama dengan denda setahun, ya sudah sekalian saja nunggu ada pemutihan baru nyamsat. Waduh, apakah tidak ada layanan di Samsat Buleleng mengingatkan pemilik kendaraan sebelum waktunya nyamsat, seperti ada SMS atau WhatsApp yang langsung begitu? Terima kasih. Nah, nanti mungkin akan ditanggapi oleh para narasumber, tapi kita jeda sejenak dulu ya Bapak, Ibu, dan untuk pendengar nanti bisa bergabung kembali bersama kami. Kita jeda sejenak dulu, nanti kita kembali di dalam dialog Hai Balik Again, tetap di Pro 1. Akhirnya tercapai juga apa yang aku inginkan, mempunyai sebuah usaha restoran yang digandrungi banyak orang. Wah, selamat ya. Semoga bisnis kamu makin lancar ke depannya dan usaha kamu sukses pastinya. Tapi BTW, udah taat pajak kan bro? Nah, kalau masalah itu nggak usah diragukan lagi. Tenang aja, kan aku peduli pajak. Gitu dong bro. Ayo peduli pajak, jadilah warga negara yang baik dengan taat membayar pajak.
Membayar pajak, bukti cinta tanah air. Hari gini nggak bayar pajak, apa kata dunia? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Singaraja. Dunia tidak dalam suasana normal, global tidak dalam suasana normal. Krisis energi, krisis pangan, krisis keuangan sudah mulai melanda beberapa negara. Masyarakat Bali pada umumnya itu pintar-pintar banget. Ada yang bisa bikin ini, ada yang bisa bikin itu. Karena kendala lah mereka membuat mereka males. Karena apa? Satu permodalan itu yang pertama. Iya, modal. Sebetulnya konsep energi bersih yang paling baik adalah yang sesuai dengan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara tersebut. Jadi dalam hal ini karena Indonesia ini negara kepulauan, maka konsepnya bukan lagi konsep interkoneksi. Kalau pulau-pulau yang besar mungkin bisa ya Sumatera, Jawa. Tapi begitu kita bicara Indonesia Timur, maka itu harus menggunakan kearifan lokal. Simak pembahasan topik yang menjadi isu terkini dalam dialog Hai Bali Kengken jam 9 hingga jam 10 pagi di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar Pro 1 RRI Singaraja, Anda kembali bersama kami dalam dialog Hai Bali Kengken dan kita masih membahas pembebasan pajak daerah Optimalkan Pajak 2023. Kita masih berbincang bersama narasumber Bapak Gusti Nyoman Adiwijaya, Kepala UPTD PPRD Provinsi Bali di Buleleng, Samsat Buleleng, dan juga bersama Ibu Lohmade Ernayani, Kepala Perwakilan Singaraja PT Jasara Harja. Pak Adi, tadi juga masyarakat ada Pak Purna di Kaliuntu ini yang sudah bergabung di line telepon. Bapak belangkonya kosong, katanya benarkah Pak? Gimana ini Pak? Ya benar nih ya, untuk Pak Purna ya di Kaliuntu. Belangko memang kosong dari bulan kemarin ya. Itu rencana nanti belangko sudah ada tuh di bulan Agustus. Bulan Agustus nanti kalau belangko sudah ada tentu akan kita segera sampaikan ke masyarakat, karena kan nanti pada saat belangko sudah ada, mungkin kita bisa infokan ke media sosial, ke grup WA biar informasi itu sampai ke masyarakat. Baik. Nanti akan berarti sekarang belum ada belangkonya berarti Pak ya? Belum, masih kosong. Baik. Dan kalau di WhatsApp ini selamat pagi, mau menanyakan kepada Jasara Harja kalau kecelakaan yang bagaimana yang tidak dapat tanggungan Jasara Harja. Kalau diserempet dan tidak tahu siapa penabraknya, beneran tidak ditanggung karena BPJS juga katanya tidak memberi tanggungan jika seperti itu. Mohon penjelasannya nanti mungkin ya. Satu penelpon dulu, mohon izin kita sapa pendengar. Selamat pagi Pro 1. Selamat pagi Pro 1. Selamat pagi ya, dengan Bapak siapa Pak? Dengan Suliase Jagrage. Pak Suliase Jagrage, nggih silakan Pak Suliase. Kebetulan tadi saya dengar dari Jasara Harja. Nggih. Saya tahun 2000 pernah kecelakaan di Menguni. Itu saya sama sekali tidak dapat santunan, katanya OT, out control. Pertanyaannya, kalau hanya sekedar jatuh sendiri, lukanya ringan sih, tidak apa-apa. Tapi sampai sekarang kedua kaki saya masih berbalut dengan pen. Apakah tidak ada kebijakan dari Jasara Harja? Saya kan tidak berharap, tidak berdoa untuk kena musibah. Pertanyaannya, tolong fasilitasi biar ada kepekaan dari pemerintah. Karena saya kondisinya seperti sekarang amat parah, kerja tidak bisa, nanggung anak. Cuma sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Suliase di Jagrage ini yang sudah ikut bergabung juga dan masih terkait dengan kecelakaannya ya. Kemudian di WhatsApp, selamat pagi Bapak narasumber, kenapa tidak bisa pakai KTP asli? Kenapa tidak bisa tanpa KTP asli pemilik begitu? Ini yang juga mempersulit karena belum balik nama, dan balik nama
belum balik nama begitu nggih. Nanti mungkin nih ke satu penelpon lagi nggih, mungkin di line telepon niki. Selamat pagi Pro 1. Halo. Selamat pagi. Sedang kolong. Oh, nggih. Silakan Pak Made niki ya, Pak Made Ribe. Sing. Oh ya Hade, silakan Durus Umun. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Bapak narasumber. Nggih, Om Swastiastu. Kalau ada ibu orang baru saya datang dari pasar. Nggih, selamat pagi Bapak Made. Saya punya motor atas nama istri saya. Jadi samsatnya September ini Pak ya. Istri saya sudah disuargan persen 5 tahun sekarang. Oke. Jadi nanti nyamsatnya kan bulan September. Apa bisa maju misalnya bulan ini? Biar ini ya Pak ya. Nggih. Kan boleh dong. Nggih. Karisma Pak. Makanya anak-anak Pak, wah ini kan mimi ini lah. Dalam apa anak sayang ke mimi kayak motornya oyongan aqua. Sampai sekarang Pak. Itu saya bawa ke rumah. Berarti selama ini Pak Made tetap nyamsat berarti Pak Made ya? Pakai calo atau sendiri Pak Made? Memang rencana sekarang ini balik nama karena sudah 5 tahun persis. Oh iya, tapi biasanya 2023 ya. Nggih. Baik. Saudara punya uang. BBN-nya kan tak kena Pak ya. Iya bebas nih, gratis BBN-nya nggih. Nggih. Yang kena kalau samsat biasa Pak saya rutin. Nggih, nggih. Tolong ada timpal itu di kantor saya. Nah, biasanya Pak Made pakai calo berarti ya? Bukan calo nang ide tulung. Oh, itu tulung nggih. Nggih, baik. Orangnya sama dari dulu. Ini motor tulung orang motor saya kan bukan satu saja. Lebih dari satu. Iya. Kalau saya cak-cak dikit nanti kecak batisi. Nggih. Ampun nggih. Baik, semua Pak Made. Nggih. Baik, Pak Made Ribe niki Lot Peken sudah ikut bergabung juga. Nah, kalau yang punya istri dan yang punya kendaraan itu sebenarnya sudah meninggal begitu. Nah, ini mungkin yang menjadi pertimbangan juga. Kita tanggapi dulu, Ibu, Bapak. Kita ke Jasara Harja dulu mungkin ya tadi terkait dengan kecelakaan. Silakan Ibu. Terima kasih Mbak Heni menanggapi pertanyaan tadi. Ini ada 2 pertanyaan yang saya rasa ini sama, mirip, ya. Sama pertanyaannya. Jadi mungkin saya jelaskan dulu tugas dan fungsi Jasara Harja adalah yang pertama memberikan santunan kepada masyarakat yang menjadi korban kecelakaan angkutan umum berdasarkan Undang-Undang 33 tahun 64, dan yang kedua adalah masyarakat yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas jalan berdasarkan Undang-Undang 34 tahun 64. Kemudian yang kedua adalah menghimpun dana dan mengelola dana dari masyarakat guna memenuhi pemberian hak masyarakat atas santunan. Nah, dari tugas dan fungsi kedua undang-undang ini ada jenis kecelakaan yang mana sih yang tidak dijamin oleh Jasara Harja. Nah, ini pertanyaan tadi Mbak tadi melalui WA, kemudian menjawab juga pertanyaan dari Bapak penelpon tadi. Jadi yang berhak menerima santunan adalah ini berdasarkan Undang-Undang 34, setiap penumpang yang sah dari alat angkutan umum pada saat naik dari tempat asal sampai dengan turun di tempat tujuan. Ini yang Undang-Undang 33 ini kan dia lebih ke asuransi kecelakaan diri, Mbak. Jadi setiap penumpang, misalnya kita naik bus atau naik angkutan lah istilahnya. Nah, dalam ongkos angkut itu sudah termasuk iuran Jasara Harja di dalamnya. Nah, apabila mengalami kecelakaan tunggal, nah itu dijamin oleh Jasara Harja. Namun yang kedua adalah yang tidak dijamin Jasara Harja berdasarkan Undang-Undang 34 tahun 64. Nah, yang tidak dijamin itu adalah salah satunya adalah kecelakaan tunggal, mungkin yang dialami Bapak tadi. Out of control tadi. Out of control tadi. Kemudian kecelakaan yang disengaja atau bunuh diri. Kemudian ada kecelakaan juga akibat mabuk-mabukan dan ugal-ugalan di jalan. Kemudian kecelakaan yang trek-trekan. Nah, itu di luar jaminan Jasara Harja. Oke. Tapi kalau tadi ada yang diserempet, sebenarnya ada yang nyerempet tapi orangnya kabur begitu. Ya, kalau diserempet itu kan masih tergolong tabrak lari. Tabrak lari masih dalam jaminan Jasara Harja. Tapi tentunya perlu penelitian terlebih dahulu. Jadi kami bersama dengan teman-teman di Polri biasanya melakukan turun ke jalan tuh melakukan olah TKP dulu. Kemudian mencari saksi, benar nggak ini kecelakaan tabrak lari seperti itu. Nah, setelah memang benar-benar dinyatakan
oleh pihak kepolisian bahwa ini adalah kecelakaan tabrak lari, dan berdasarkan itulah kita dapat memproses untuk santunannya. Baik, nah itu penjelasannya ya pendengar, jadi agar clear juga ini. Kemudian terkait dengan Samsat, nah ini Pak, kenapa tidak bisa tanpa KTP asli pemilik? Nah ini juga mempersulit begitu. Tadi juga Pak Made mungkin mirip ya Pak ya terkait dengan hal tersebut, karena motornya atas nama istri, dan istri juga sudah meninggal begitu, mungkin tidak atas nama sendiri jadinya untuk nyamsatnya begitu. Nah tanggapannya seperti apa Pak? Silakan. Untuk Pak Made ya, istrinya sudah meninggal dan sekarang Pak Made rencana akan balik nama ya, balik nama. Ini kendaraannya kan jatuh temponya di bulan September. Untuk di bulan Juli Agustus ini bisa dilakukan balik nama kendaraannya. Untuk apa namanya? Biar dapat gratis BBN-nya. Ya. Tidak harus menunggu di September. Nanti berlaku STNK-nya itu kapan balik namanya itu, bukannya misalnya di bulan Juni dibalik nama, nanti berlakunya mulai bulan Juli. Bulan Juli ini. Ya. Baik. Ya. Tidak perlu nunggu September dulu. September. Kan ini kebijakan udah selesai. Karena mungkin nih kayak untuk Pak Made ya. Untuk yang persyaratan memang kebetulan sahabat kami tidak hadir ya. Yang kami tahu dari aturan kepolisian memang regidan kendaraan itu mewajibkan persyaratannya itu memang KTP asli. Baik, jadi harus balik nama. Kembali lagi untuk pendengar ya. Baik, untuk pendengar Pro 1 silakan Anda bisa bergabung kembali bersama kami ya di 24644 di line telepon, atau mungkin bisa bergabung juga di WhatsApp-nya di 0811399990. Kita masih membahas pajak ya, pajak kendaraan, pembebasan pajak daerah, optimalkan pajak 2023. Nah, ada targetnya atau gimana Pak ini optimalkan pajak 2023? Berarti di tahun 2023 ini harus berapa gitu capaiannya begitu nih? Ini ya, untuk di tahun 2023 ini untuk PTD PPRD Samsat Buleleng targetnya untuk pajak kendaraan itu di 111 miliar lebih. 111 miliar lebih. Sampai hari kemarin ini sudah kita capai 51,36%. Itu nominalnya di 57 miliar lebih. Ini untuk di semester 2 ya, target kami sudah tercapai. Kami di target di semester 2 45%, kami sudah bisa capai di 51%. Baik, berarti sudah ibaratnya sudah bagus berarti Pak ya, dengan segala hal yang dilakukan begitu. Ini karena drive thru, Samsat keliling, hal-hal seperti itu. Samsat juga ada Pak ya. Iya. Masyarakat Samsat, kita juga ada yang memanfaatkan pembayaran Samsat online. Samsat online ya. Ada mobile banking, pakai mobile banking, ada juga Signal. Samsat nasional. Itu bisa, nanti masyarakat bisa lewat aplikasi dulu lakukan pembayaran, nanti tinggal datang ke kantor Samsat untuk mengambil bukti pajaknya. Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, untuk pagi hari ini di Dialog Hai Balik Kengken kita masih membahas pembebasan pajak daerah, optimalkan pajak 2023. Anda di line telepon 24644 atau bisa di WhatsApp kami ya di 0811399990. Terkait Samsat Pak Adi, ini kan juga seperti tadi dikatakan, tidak adakah yang ada layanan untuk di SMS atau WhatsApp gitu sebelum jatuh temponya begitu Pak? Itu tadi belum ditanggapi itu. Oh ya, seperti yang udah sampaikan tadi ya, kita ada inovasi, ada namanya C-Link. Sudah C-Link, berarti Pak ya? C-Link itu mengingatkan ke masyarakat 15 hari sebelum jatuh tempo sudah kita sampaikan ke masyarakat bahwa nanti jatuh temponya tanggal sekian. Itu untuk yang atas nama sendiri tentu saja, kendaraan bermotornya. Tentu saja atas nama sendiri. Ya, jadi bukan atas nama orang lain begitu, seperti mungkin masyarakat banyak juga ini yang masih atas nama orang lain Pak.
Kalau itu dah, kalau atas nama orang lain nanti kan WA itu kan masuk ke pemilik kendaraan yang pertama. Dan Baik, sebenarnya sudah ada ini. sudah dijual ke tangan kedua ya, second gitu. Tapi SMS itu masuk ke yang pemilik pertama. Kalau memang itu belum dibalik nama. Kenapa masyarakat masih banyak Pak yang enggan untuk mungkin balik nama? Apakah seribet itu? Susahkah balik namanya atau gimana prosesnya Pak? Untuk balik nama, kalau memang persyaratannya sudah dipenuhi, sehari selesai balik namanya. Untuk di yang umpamanya kendaraan Buleleng ya, Buleleng, KTP juga Buleleng, balik nama di satu wilayah itu sehari selesai. Kecuali kalau memang cabut berkas, mutasi keluar gitu, dibawa ke Denpasar, mungkin di Bulelengnya sehari, nanti di Denpasar sehari selesai. Kalau kendaraannya mungkin dari Denpasar begitu, berarti cabut berkas dulu ke Denpasar. Ya, cabut dulu di Denpasar, nanti mau dibalik nama di Buleleng, nanti kita proses di Buleleng sehari selesai. Nah itu yang mungkin jadi permasalahan Pak. Tidak bisakah sekalian saja di sini diuruskan untuk dicabut berkas di Denpasarnya itu gitu ya mungkin ya? Itu belum bisa. Memang harus kalau yang mutasi memang berkas itu harus datang ke tempat tujuan. Umpama cabut di Denpasar dibawa ke Buleleng, berkas itu harus ada di Buleleng. Belum bisa berkas itu secara online, harus ada fisiknya. Harus ada fisiknya begitu ya. Nah ini mungkin yang menjadi permasalahan masyarakat pendengar Pro 1 ini, karena banyak juga kendaraan-kendaraan yang tidak nama asli pemiliknya, tapi sayang sekali kita tidak bersama Kanit Regiden ya kalau untuk menanyakan terkait dengan data kendaraan-kendaraan yang ada di Buleleng begitu Pak ya. Dan ini juga berhubungan dengan tadi kecelakaan atau mungkin kendaraan yang hilang, bodong atau seperti itu kan data-datanya itu semua sebenarnya ada di STNK-nya itu begitu. Baik untuk pendengar di line telepon kami sapa kembali. Selamat pagi Pro 1. Selamat pagi Pro 1, Om Swastiastu. Om Swastiastu nggih, Pak Narte. Nggih. Silakan Pak Narte, mungkin ada yang ingin disampaikan iki. Rahayu semang jelang siang. Nggih, Rahayu. Nyambung yang tadi nggih. Mungkin di masyarakat gini Pak. Dia kan sudah beli mobil atau motor. Kemudian KTP asli itu kan susah meminjam atau meminta dari, mungkin dia tinggal di Surabaya, di Badung. Nah solusinya gimana? Sehingga dia ngerengkeng maya pajak kewah gaji sing guna itu. Nah itu dari segi konteks administrasi. Dari segi masukan kan memang harus ada masukan ke pemerintah daerah atau provinsi kan gitu ya. Nah ini mungkin perlu disikapi, apakah boleh KTP fotokopi tapi disahkan oleh Capil sehingga tidak minta KTP asli. Susah tuh Pak. Jadi tidak semua juga balik nama. Mungkin yang balik nama memang ada baiknya, kalau BPKB-nya juga miliknya dia kan bisa pakai jaminan Pak. Itu yang pertama Pak ya. Kedua, saya setuju, saya udah lansia tapi akhirnya saya ngakali sendiri Pak. Nulis di papan tanggal ini, bulan ini, nyamsat ini. Nah katakanlah punya motor 3, mobil 1, sehingga ingat. Dulu lupa Pak, beliwat Hawaii, wih dende, wih Hawaii bekene kenang nih, artinya dia namanya sudah hang. Mungkin istri juga karena kerja lupa saya. Baiknya karena digital, nomor-nomor di waktu nyamsat tuh entah belangko entah apa, ya nomor WA-nya lah di sini. Seperti saya di mana ini, di pos di mana itu paket di Badila, nomor-nomor saya ada, Honda motor, dia selalu Pak tidak nyerpes sini, jadi nomor saya ada di sana waktu nyerpes, sehingga mengingatkan
maka ada undang-undang pelayanan publik dan informasi, sehingga kesannya Samsat sudah digital minded. Nah, ini yang disampaikan tadi oleh penyiar ya atau masyarakat. Terakhir Pak, hari juga kalau ada di taman kota tuh mobil kelilingnya tidak hadir, bisa juga lewat medianya yang ini. Saya kemarin hari Minggu sana hanya capil aja, ada yang lainnya bubar ya, yang ada. Kok nyepi-nyepi yang pelayanan umum ini. Mudah-mudahan hari Minggu ini saya bisa nyamsat habis tenis. Selesai tenis saya lapangan Giri Putih, saya ke sana. Mudah-mudahan hari Minggu hadir pelayanannya. Saya berpikir apa tanggal muda sing kemu pelayanannya tanggal wayah dong, sebaiknya tanggal muda, sehingga saya nyamsat 2 motor supaya tidak ke barat saya, sehingga tidak ke barat ke Birit ya Mbak. Berarti bermudah Pak ya. Iya, saya jalan turun habis tenis masih mengasuh, 1 kali main turun kosong capil itu Bu. Iya. BKD dah ada. Semua Baik, Om Sati. Oke, suksema Pak Narte juga ini luar biasa ya tanggapan langsung dari masyarakat ya. Nah ini Pak, permasalahan ini baru satu, mungkin banyak juga masyarakat yang seperti ini. Tanggapannya seperti apa Pak? Silakan. Selamat pagi Pak Narte. Terima kasih niki masukannya ya, pertanyaannya. Pertama, susah pinjam KTP asli. Memang Pak, kalau memang kendaraan itu sudah dijual oleh yang punya, biasanya yang punya Nike pasti akan memblokir kendaraannya karena ada namanya progresif. Kalau kendaraan itu tidak diblokir, nanti yang punya kendaraan ini kena progresif ya. Begitu kendaraan ini dijual, itu diblokir dan masyarakat yang beli kendaraan ini memang diharapkan untuk balik nama, untuk kedepannya kalau mau nyamsat tidak akan bingung lagi, karena KTP asli itu pasti tidak akan diberikan sama yang punya pertama itu di sana ininya. Terus untuk apa namanya, bisa pakai fotokopi KTP kah begitu Pak? Ini kebetulan sahabat kami tidak ada, karena begini, kami di Samsat itu ada tiga instansi ya. Kita satu atap dari kepolisian tentang regidennya, kami dari tentang pajaknya, dan dari jasa raja kecelakaan. Kebetulan sekali beliaunya tidak hadir ya. Nah, dan kami ini kelihatannya belum bisa kami jawab ya, nanti biar tidak kesalahan. Baik. Terus itu yang kedua ya. Ya, ini mengingatkan kembali. Ya, seperti yang sampaikan, kita juga sudah ada e-link. Nah, kita memang ya apa namanya, setiap masyarakat yang datang kantor Samsat memakai layanan drive-thru, kami memang setiap itu kita minta nomor WA-nya. Oke, nah ini Pak Narte mungkin tidak diminta Pak, karena tidak pasti diminta, karena pada saat mau ngambil STNK ya, sudah selesai mengambil notis pajaknya, pasti petugas kami akan nanya berapa nomor HP-nya Pak. Tujuannya itu karena kami punya inovasi e-link, nanti tahun depan akan kami ingatkan lewat e-link. Baik, biar tidak lupa lagi Pak Narte nanti ya, nggak perlu nulis di papan lagi, nanti papannya kehapus, tulisannya lupa lagi nih Ki. Baik. Yang ketiga, konsistensi Pak di keliling ya. Iya. Ya, kebetulan memang kemarin jadwalnya ada 2 minggu sekali ya, apa namanya, sebulan 2 kali ya. Kita ada di Taman Kota ya. Oh, berarti tidak tiap minggu sebenarnya Pak? Nanti kami akan usahakan untuk di bulan ini full gitu. Setiap minggu kami akan hadir untuk di Taman Kota. Dan akan kami koordinasikan dengan kepolisian, Bank BPD, Jasa Raja. Baik, berarti ini memang ditunggu Pak setiap minggunya. Nah ternyata minggu pertama hadir, minggu keduanya tidak hadir begitu.
Karena memang dijadwalkannya sebulan 2 kali. 2 kali. 2 kali, baik. Di WhatsApp kembali ada yang menanggapi juga, Pak. Membeli kendaraan KTP asli ya memang susah, sudah tidak diizinkan meminjam KTP asli. Tapi kalau ujung-ujungnya pakai calo, Pak, nyamsatnya. Nah, ada yang masih bisa pakai calo, Pak? Di sepengetahuan kami ya di kantor Samsat itu tidak ada calo, tidak ada calo. Bisa aja masyarakat sampaikan di mana ini tidak ada calo. Di kami tidak ada. Baik, jadi harus balik nama baru bisa begitu ya. Baik, Bapak, karena waktu, Ibu juga ini terakhir mungkin yang ingin disampaikan terkait dengan pembebasan pajak ini agar masyarakat juga kembali diingatkan begitu untuk bayar pajak. Pembebasan pajak daerah, optimalkan pajak 2023. Bapak sebagai closing statement-nya seperti apa? Silakan. Selamat pagi pemirsa RRI dimanapun berada ya. Kami dari UPTD PPRD Samsat Buleleng sangat mengharapkan ya dengan adanya kebijakan Bapak Gubernur Pergub 24 tahun 2023 tentang penghapusan sanksi administrasi pajak kendaraan dan bea balik nama kendaraan serta pembebasan bea balik nama kendaraan. Kami mohon masyarakat dapat memanfaatkan ya kebijakan ini bagi masyarakat yang memang kemarin belum melakukan pembayaran pajak kendaraan. Sekarang kesempatannya di 2 bulan saja, jangan sampai lewat karena pajak yang Bapak Ibu bayar akan kembali lagi ke Bapak Ibu dalam bentuk dana untuk kesehatan, pendidikan, untuk infrastruktur, untuk kesejahteraan masyarakat Bali pada umumnya dan khususnya masyarakat Buleleng. Mungkin itu nggih. Baik. Dari Jasara Harja, Ibu. Silakan. Baik, Mbak Heni, saya menghimbau kepada masyarakat, mengajak masyarakat bahwa ayo manfaatkan kebijakan yang diberikan oleh pemerintah dengan adanya pemutihan karena kami juga SWD KLLJ juga ada kebijakan bebas denda tahun lalu dan tahun-tahun lalu. Jadi dengan adanya kebijakan ini tentunya dapat meringankan beban wajib pajak dan masyarakat dapat melegalkan kendaraan miliknya. Nah, perlu saya sampaikan juga SWD KLLJ yang dibayar berbarengan dengan pajak kendaraan bermotor tersebut selain untuk manfaat santunan dan perlindungan korban, juga SWD KLLJ yang dibayarkan itu adalah untuk program kegiatan pencegahan laka, kemudian bantuan sosial, peningkatan ekonomi masyarakat melalui UMKM dan juga pembangunan. Jadi harapan kami sebagai wakil daripada pemerintah adalah mengajak masyarakat untuk taat membayar pajak dengan melalui program pemutihan ini. Iya, karena itu juga kembali ke masyarakat. Iya, Ibu, karena ya. kembali ke masyarakat. Baik, tapi ini di WhatsApp banyak juga Bapak yang menekankan Bapak mungkin diperhatikan pegawainya juga agar diminta benar-benar ini untuk nomor WhatsApp-nya. Tidak ada yang diminta nomor WhatsApp di loket timur. Lihatkan KTP diproses selesai, begitu. Nanti mungkin ditekankan lagi nih, Ki. Dan saya minta dicarikan solusi karena tidak semua baru jual beli beberapa waktu langsung balik nama. Nah, solusinya nanti mungkin sama Pak Kanit Regiden ya. Nanti kita akan berbincang lagi mungkin ini. Kalau Mbak Adi belum bisa menjawab kalau terkait dengan balik nama ini ya Pak Adi ya. Baik, terima kasih banyak untuk para narasumber, tapi sayang sekali Kanit Regiden Satlantas Polres Buleleng hari ini pagi ini tidak bisa bergabung bersama kita melengkapi dialog Hai Bali Kengket. Nanti mungkin akan disampaikan lagi beberapa nanti lain waktu begitu ya. Dan untuk pendengar Pro 1 RRI Singaraja, terima kasih juga untuk atensinya. Semoga ini juga memberikan informasi pencerahan juga untuk kita semua dan menyadarkan kita semua untuk taat membayar pajak begitu ya. Apalagi ini ada pembebasan pajak daerah dan ini untuk mengoptimalkan pajak 2023. Ini akan dilaksanakan dari 12 Juni hingga 31 Agustus 2023. Benar Pak ya? Sampai 31 Agustus. Jadi ini agar dimanfaatkan benar-benar. Terima kasih banyak untuk Samsat Buleleng Bapak Gusti Nyoman Adi Wijaya, Kepala UPTD PPRD Provinsi Bali di Buleleng, dan juga bersama Ibu Lohmade Anayani
Terima kasih Ibu, Kepala Terima kasih, Perwakilan Mbak Hen. Singaraja PT Jasara Harja. Walaupun Jasara Harja ini banyak sekali memberikan santunan baru pertengahan, dan semoga nanti di akhir jangan lagi dah Bu ya. Bukannya tidak memberikan santunan, tidak ada kecelakaan lah begitu ya. Itu harapan kita semua. Itu harapannya untuk semua. Jadi nanti alokasi dananya bisa untuk yang Bisa lain, untuk yang lain, begitu. Jangan ada kecelakaan lagi. Terima kasih banyak untuk para narasumber dan juga untuk pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam acara yang akan kami hadirkan untuk Anda. Saya Heni Batalia. Terima kasih dan sampai jumpa.